a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولفضلة مؤلف هذا الكتاب الإمام الشيخ أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي رحمه الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نستودعك جميع ما حفظناه وما نحفظه من العلوم والمعارف حتى تنزه علينا في وقت احتياج إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف الشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. رواه Bukhari Muslim. Kita melanjutkan bab fi atrafin min fadilati tilawatul Quran muhammadatihi, tentang beberapa penjelasan tentang keutamaan fadilah-fadilah membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Jadi diriwayatkan an Abi Musa al-Ash'ari, dari Abi Musa al-Ash'ari. Ini Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, telah berkata siapa Abu Musa al-Ash'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul, matalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana, adapun perumpamaan orang mukmin alladzi yaqra'ul Qur'ana, yang membaca siapa orang mukmin Al-Qur'ana, akan Al-Qur'an.
Matal utrujati, yaitu seperti buah utrujah. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh beberapa ulama bahwa ada tambahan nunnya, utrunjah. Ada yang menyebutkan utrujah atau ada yang mengucapkan menyebut dengan utrunjah. Apa utrujah ini? Utrujah ini ya buah utrujah yang warnanya, buahnya bagus, besar, kuning, menyejukkan mata. Apabila dimakan, nah, rasanya sangat lezat, aromanya luar biasa. Itu utrujah. Teksturnya lembut, khasiatnya bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Itu utrujah. Jadi banyak penyebutan di daerah masing-masing. Tak tahu kalau di daerah sini apa namanya, saya tidak tahu. Cuma umumnya di daerah Arab ini disebut utrujah ini sebagai buah yang agak bulat, besar, warnanya kuning, terang. Jika dipandang itu pasti menyenangkan bagi orang yang memandangnya. Teksturnya lembut, rasanya nikmat, dan banyak mengandung vitamin-vitamin yang mampu menyembuhkan dari segala macam penyakit. Saya sendiri belum pernah merasakan apa itu buah utrujah. Yang jelas ini buah ini menjadi perumpamaan bagi orang-orang mukmin yang istiqomah membaca Al-Quran. Rasulullah mengambil perumpamaan orang yang istiqomah, orang mukmin yang istiqomah membaca Al-Quran. Matalul utrujah, dalam redaksi lain ada kapnya, kamatali utrujah. Jadi seperti buah utrujah. Rihuha, yang ada pun aromanya buah utrujah ini thayyibun, sangat wangi. Rihuha, aromanya wangi. Wa ta'muha thayyibun, dan ada pun rasanya thayyibun, ialah nikmat. Sudah aromanya wangi, rasanya nikmat. Ini kalau dirasakan. Tapi kalau dipandang juga menyejukkan pandangan. Ketika ngabes bayi untuk melihatnya saja itu sudah menyenangkan hati. Belum lagi merasakannya, pasti membuat seseorang itu menjadi ketagihan. Nah, ini yang diambil sebagai perumpamaan oleh Rasulullah terhadap orang mukmin yang istiqomah membaca Al-Quran. Jadi biasanya para dokter, kalau pakar-pakar kesehatan, rata-rata menyarankan untuk mengkonsumsi buah utrujah. Karena buah utrujah ini mampu bikin tubuh itu sehat. Apa namanya? Pokoknya bikin tubuh sehat. Saya tidak paham dunia medis karena saya tak sekolah kedokteran. Salahnya saya tak sekolah itu, jadi tidak bisa memadukan. Yang jelas Rasulullah itu mengambil ibarat, memberikan perumpamaan kepada orang. Intinya seperti itu. Yang kedua, wa matalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an, dan adapun perumpamaan al-mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an, orang-orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an, tidak istiqomah. Di sini tak istiqomah, ya. Bukan sama sekali tak membaca. Tidak ada ceritanya orang muslim yang tak pernah baca Al-Qur'an, walaupun itu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas pasti. Lebih umum ya Al-Fatihah. Karena di dalam sholat pasti semuanya dibaca. Sependek-pendeknya surat, setelah suratul Fatihah pasti Qulhu, surat Ikhlas pasti. Jadi di sini layak qa'u ini bukan dimaknai tak pernah membaca, tapi jarang membaca, yang kurang istiqomah membaca Al-Quran. Jadi Rasulullah untuk golongan yang kedua ini memberikan perumpamaan terhadap orang mukmin yang kurang istiqomah membaca Al-Quran. Madalut tamroti,
yaitu diumpamakan seperti buah kurma. Maka tamroh ini buah kurma. Bagaimana bentuk buah kurma itu? Sifatnya la rihalaha, yang tidak ada aroma bagi buah kurma, wa ta'muha hulwun, sedangkan rasanya sangat manis. Aroma kurma tidak ada. Mau dicium seperti apapun, ya tidak ada aromanya, biasa-biasa saja. Tidak ada wangi semerbak, tapi rasanya sangat manis. Ini untuk golongan yang kedua. Rasulullah memberikan perumpamaan terhadap orang mukmin yang tidak istiqomah membaca Al-Quran seperti buah kurma yang tidak memiliki aroma tapi memiliki rasa manis. Selanjutnya, wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an, dan adapun perumpamaan orang munafik alladzi yaqra'ul Qur'an, yang istiqomah membaca Al-Qur'an, mathalur raihanati, diumpamakan seperti aroma saja. Di sini apa yang disebut raihanah? Wewangian, tapi menurut tradisi Arab yang disebut raihanah ini adalah kullu nabatin, setiap sesuatu yang tumbuh thayyibur riha, yang mengandung aroma semerbak. Seperti contohnya, bisa jadi contohnya kita ambil sampel seperti bunga aromanya semerbak, bisa jadi. Tapi yang di sini yang disebut adalah sesuatu yang wangi tapi ta'muha murun, yang rasanya itu pahit. Kalau tadi kan untuk orang mukmin sudah aromanya wangi tapi rasanya nikmat. Kalau untuk orang munafik yang istiqomah, orang munafik ada juga orang munafik. Ada orang munafik istiqomah baca Al-Quran, ada banyak. Bahkan jangankan orang munafik, orang kafir, orang musyrik, non muslim, ada yang hafal Al-Quran. Jangan salah, ada yang hafal Al-Quran, ada yang ahli tafsir, ada. Tapi kenapa dengan pemahaman mereka tidak masuk Islam saja kalau jika Al-Quran itu mengandung kebenaran di dalamnya? Itu urusan hidayah. Karena hidayah itu langsung pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini bukan orang non muslim, orang munafik, orang Islam saja, tapi kurang begitu konsisten dengan keislamannya. Orang munafik itu ya orang Islam juga, tapi kurang konsisten dengan keislamannya. Nah, jika dia seperti ini istiqomah membaca Al-Quran, maka Rasulullah mengumpamakan kepada orang tersebut seperti raihanah, seperti wewangian saja, wewangian yang muncul dari sesuatu yang wangi. Wa ta'muha, seandainya pun wewangian itu seandainya pun dari dedaunan ataupun dari bunga-bunga yang ada, jika dirasakan ta'muha murrun, jika dirasakan maka rasanya itu pahit, tapi juga menggugah selera. Aromanya menggugah selera, tapi begitu dirasakan ternyata bikin kecewa. Bisa jadi seperti ini. Jadi kembali ke pembahasan kemarin, jangan tertipu oleh fata morgana. Bahaya. Ya itulah orang munafik. Terus yang keempat, wa mathalul munafiqin alladzi la yaqra'ul Qur'an, adapun perumpamaan orang munafik, alladzi yaitu orang munafik, la yaqra'ul Qur'an, yang tak istiqomah membaca Al-Quran, kama talil hamdalah, yaitu seperti buah labu. Secara mufradat kosakata hamdalah ini adalah buah labu, tapi kalau diikut dari siyagul kalamnya hamdalah yang laisa laha rihun, yang tidak ada aroma bagi hamdalah. Rihun apa? Laisa, yang tidak ada laha bagi hamdalah. Rihun apa? Aroma. Tidak ada aromanya hamdalah ini. Wa ta'muha murrun, dan sedangkan rasanya juga
rasa hamdalah ini murun pahit. Berarti kalau tidak ada aroma dan dirasakan pahit, berarti hamdalah ini diibaratkan oleh buah pari saja. Buah pari, tahu? Paria, munjan Madura. Kalau bahasa Madura, paria. Ini Jawa ini pari. Pari ada e-nya. Kalau pari ya padi. Jadi jangan salah mengucapkan bahasa Jawa. Sama dengan Arab. Arab beda harkat saja sudah beda makna. Makanya saya katakan kepada kalian ini di dalam membaca Al-Quran, innahum ya'lamuna kama ta'lamuna, itu kan hamzah semua itu. Kalau dibaca innahum ya'lamuna kama ta'lamuna itu beda lagi. Makanya harus penekanan pengucapan huruf itu harus jelas. Ya'lamuna, menyakiti, kama ta'lamuna, sebagaimana. Kalau ya'lamuna mereka mengetahui, jadi alima ya'lamu. Ya. Kalau alam hamzah itu menyakiti. Contohnya juga di juz 1 itu. Dari yuqadi'unallahu allati fi qulubihim maradun fazadahumullahu wa lahum adzabun alimu. Harus jelas karena ada bacaan alimu, ada bacaan alimun, hamzah dan ain. Kalau alimun ya siksa yang sangat pedih. Kalau alimun ya sesuatu yang perlu diketahui atau sesuatu yang mengetahui gitu. Jadi harus pengucapan huruf itu harus jelas. Sekali salah mengucapkan ya diketahui. Kalau diketahui manusia masih wajar, bukan diketahui mereka ya bagaimana? Itu selok. Seperti bahasa Jawa tadi, mau bilang pari ya padi. Akhirnya tujuannya padahal buah yang baik, ujung-ujungnya kok larinya ke padi gitu kan. Padahal padi itu ya akan menjadi sesuatu yang nikmat, beras kan begitu kan, padi. Jadi pengucapan harus fasih. Jadi kita kembali ke sini, yang diumpamakan oleh Rasulullah terhadap orang munafik yang jarang membaca Al-Quran, sudah munafik, jarang baca Al-Quran kan? Sudah tak konsisten kepada agamanya, kepada keimanannya, kepada perintah-perintah syariatnya, tapi istiqomah baca Al-Quran. Apa? Sudah tak konsisten, juga tak istiqomah baca Al-Quran. Maka diumpamakan, diuratkan kamatharil hamdalah seperti buah pari. Laisa, yang tidak ada laha bagi hamdalah itu rihun apa? Aroma. Wa qa'muha murrun. Dan aroma, rasanya pun pahit. Tapi kan masih mending kan, sepahit-pahitnya buah pari kan masih bisa dimakan. Makanya dibacaan apa itu? Dibacaan apa? Seperti takbir kalau Idul Fitri. Idul Fitri apa itu? Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Kalau redaksinya Bakmun Kiai Haji Maimun Zubair almarhum, Allahumma fir lahu, tak usah ditambah munafikun, karena munafikun itu juga bagian dari orang Islam. Apa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah wahdah sadaq wa'dah wa nasara sadaq wa jadahu. Bahwa pas ada bacanya walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, kan ada bacanya. Cukup dua itu saja. Tak usah ditambah walau karihal munafikun. Ini menurut kita bertabaruk kepada Mbah Mun saja. Karena memang pada kenyataannya seperti itu. Orang munafik masih satu akidah dengan kita, walaupun mereka tidak konsisten di dalam menjalankan akidahnya. Cuma sering khianat aja kan begitu. Orang munafik, alamatul munafik, salah kan? Tanda-tanda orang munafik ada 3. Kan di dalam hadisnya seperti itu. Idza tumina khana, jika dipercaya dia biasanya khianat. Wa idza wa'ada khalafa, ya kan begitu. Jika berjanji dia sering mengingkari, jika dipercaya sering khianat.
menikam dari belakang, bakar makan tanaman. Ya ungkapannya seperti itu. Tapi tidak ada bahasa kumis makan jenggot, tidak ada. Jadi dua kelompok. Yang pandangan kelompok ini adalah yang pertama orang mukmin yang istiqomah baca Al-Quran, dan yang kurang istiqomah baca Al-Quran. Yang kedua kelompok orang munafik yang istiqomah baca Al-Quran dan yang tidak istiqomah baca Al-Quran. Jadi Rasulullah memberikan perandaian, orang mukmin yang istiqomah baca Al-Quran itu diibaratkan sebuah lentera yang jika dia istiqomah, semakin istiqomah dengan perjalanan mendalami keagamaannya, karena Al-Quran itu adalah panduan agama, maka dia akan semakin terang. Sehingga tidak salah Rasulullah mengambil perandaian bahwa orang mukmin yang istiqomah itu diibaratkan sebuah utrujah, buah yang begitu dilihat indah, jika dirasakan semakin nikmat, semakin dirasakan menjadi obat. Yang kedua, orang mukmin yang tak istiqomah baca Al-Quran, meskipun sepintas dia biasa-biasa saja, tapi mengandung manfaat. Kan kurma manfaatnya luar biasa. Tegaklah tawa istiqomah. Masih penting ada konsep keimanan di dalam jiwa seseorang. Pasti orang itu membawa kebaikan, membawa manfaat. Beda dengan orang munafik. Tegak kelihatannya walaupun sepintas dia alim luar biasa, tapi dia tak pernah melakukan amal-amal kebajikan. Dia hanya bisa memerintah, tapi tak mau menjalankan perintah itu sendiri, yaitu orang munafik. Jadi inilah perandaian. Jadi saya berharap kepada kalian ini menjadi orang yang mukmin sejati. Artinya mukmin sejati apa? Yang istiqomah membaca Al-Quran serta mengamalkan kandungan isinya, kandungan makna dari Al-Quran. Tapi kalau urusan pahala, paham tak paham tetap dapat pahala. Paham tak paham terhadap makna Al-Quran itu, membacanya saja dapat pahala. Ini pernah ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal ini pernah bermimpi ketemu dengan Allah, bukan Rasulullah. Hebatnya Imam Ahmad bin Hanbal ini pernah bermimpi ketemu dengan Allah sebanyak 99 kali. Oh, luar biasa kan? Tak bisa terbayangkan dengan akal pikiran seperti apa wujud Allah itu. Tapi ini bisa terjadi bagi orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ketemukan dalilnya itu di kitab ini, di kitab saya besar ini. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu ketemu dengan Allah, bermimpi bertemu Allah itu 99 kali. Sehingga terlontar ucapan dari beliau ini, dari Imam Ahmad bin Hanbal, seandainya saya bermimpi ketemu dengan Allah digenapkan 100 kali, saya mau tanya kepada Allah, ada yang mau ditanyakan? Ini kalau orang wali ya seperti itu sudah. Kalau kalian kan jangankan mimpi Allah, ya. Sesama teman saling mimpi aja nggak mungkin kayaknya. Ini luar biasanya orang-orang yang dekat dengan Allah. Imam Ahmad bin Hanbal ya seperti itu. Begitu ada keinginan terucap dari lisannya, kalau ketemu dengan Allah saya digenapkan ketemu 100 kali, saya akan bertanya sesuatu. Artinya pertanyaan itu tetap berhubungan dengan Al-Quran. Saya cukup baca hadisnya saja, baca riwayatnya saja. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, Ra'aitullaha azza wa jalla fil manami faqultu
Ya Rabbi ma afdalu ma taqawwal bihil mutaqarribuna ilaika. Qala bi kalami ya Ahmad. Qultu ya Rabbi bi fahmin aw bi ghairi fahmin. Faqala bi fahmin aw bi ghairi fahmin. Jadi suatu ketika Imam Ahmad mengatakan, ini berkata, aku pernah bermimpi ketemu dengan Allah yang ke-100 kalinya di situ. Lalu di saat seperti itu, jangankan bermimpi kepada Allah, jangan bermimpi ketemu Allah. Mungkin mimpi ketemu gurunya saja grogi mau tanya. Tapi ini luar biasanya orang yang sudah memiliki kemampuan luar biasa di hadapan Allah bisa memiliki kemampuan untuk bertanya. Fakultu lalu aku bertanya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya Rabbi, ya Allah, wahai Tuhanku, ma afdalu, apa amalan yang paling utama? Ma taqarrabu bihil mutaqarribun, yang bisa mendekatkan kekhususan kepada engkau bagi orang-orang yang suka mendekatkan diri kepada engkau. Setiap hanya, jadi bertanya seperti ini, kira-kira amalan apa yang paling utama agar bisa lebih mendekatkan seorang hamba kepada engkau. Qala lalu Allah menjawabnya. Ini luar biasa, bisa dialog. Bukan cuma sekali berimam Ahmad, masih banyak imam-imam yang lain sebenarnya yang memiliki kemampuan yang diberikan anugerah oleh Allah sehingga bisa berdialog dengan Allah langsung. Di antaranya sebagaimana yang telah sering masyhur diceritakan, Syekh Yazid Al-Bustami juga pernah berdialog dengan Allah. Seperti apa dialognya orang-orang seperti ini? Lalu Allah menjawab kepada Imam Ahmad, bikalami, dengan istiqomah membaca kalamku, apa? Al-Quran. Qultu, lalu aku bertanya, setelah Allah menjawab seperti itu, aku bertanya lagi kepada Allah, ya Rabbi, wahai ya Allah, bi fahmin au bi ghairi fahmin. Itu dengan cara paham bacaan atau tak paham bacaan? Harus paham artinya atau tidak? Lalu Allah menjawab lagi, ya bi fahmin au bi ghairi fahmin. Baik paham ataupun tidak, tetap memiliki keutamaan. Sehingga ada sandaran hadis apa? Sandaran hadis dari penjelasan ini. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin berbicara, bermunajat, berdialog dengan Allah, maka bacalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Jadi orang yang sudah diberikan anugerah oleh Allah, tersimpan di dadanya kalamullah, sangatlah keliru jika dia mencari cara lain untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena thariqah terbaik untuk cepat usul sampai kepada Allah, memiliki derajat yang luar biasa di hadapan Allah, derajat istimewa di hadapan Allah, cara satu-satunya adalah Al-Quran. Hadisnya banyak. Juga tak perlu minder. Orang hafal Al-Quran itu, para hufatul Quran, para penghafal Al-Quran, tak perlu minder dengan titel-titel yang dimiliki oleh orang lain. Tak perlu minder. Kamu cuma gelarnya Al-Hafidz saja, bukan LC, bukan MA, bukan MHI, bukan MHUM, bukan S Lilin, S apa? Ya. Tak perlu minder. Karena Rasulullah pernah bersabda kepada para penghafal Al-Quran, man qara'a Al-Quran thumma ra'a anna ahad utiya afdala mimma utiya faqad istaghsara mimma adzamahu Allah Ta'ala. Kitab ini dijelaskan seperti itu, sabda Rasul seperti itu. Orang yang sudah istiqomah membaca Al-Quran lalu tersimpan di dalam dadanya istiqomah, ya secara singkatnya gelarnya Al-Hafidz. Gelarnya Al-Hafidz.
lalu dia merasa melihat bahwa orang lain lebih unggul daripada dirinya. Oh, ini titelnya kan SPD, ya, M-Hum, MM, ya, McDonald, apalah. Maka jika ada rasa seperti itu, faqad istasghara, kata Rasulullah, maka orang itu sudah terlalu menganggap remeh apa yang sudah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Oh, itu adalah kitab terindah yang dimiliki oleh para penghafal Al-Quran. Seandainya bukan karena Al-Quran, seandainya bukan karena penghafal Al-Quran sudah dulu itu langit runtuh. Makanya ada sebuah ungkapan, setiap para penghafal Al-Quran adalah imadul qaryah, cangkena desa, tiangnya sebuah daerah. Tapi ya meskipun jadi tiangnya sebuah daerah, ini jangan neko-neko juga, entah jebujur dia. Nah, kalau pas cangkene aja seperti itu. Jadi ini saya tulis di belakang, bukan tanpa alasan. Di banner itu bukan tanpa alasan. Pada hakikatnya itu adalah sebuah bentuk anugerah terindah yang Allah berikan, yang Allah titipkan ke dalam dada kalian. Tapi ini adalah bentuk tanggung jawab yang luar biasa. Kalian harus mampu menjaganya. Berat kan? Kalau cuma titelnya SPD ya urusannya seperti SPD aja. Titelnya PGSD, betul. Tapi bosan kan dengan titelnya. Jadi TNI akhirnya, ya petani. Karena kalau ujung-ujungnya butuh sebuah kualitas keikhlasan dalam hal apapun, khususnya para penghafal Al-Quran. Jadi Rasulullah sangat mewati-wati. Karena satu sisi Rasulullah kan sudah memuji kepada para penghafal Al-Quran, asyraful ummati hamalatul Quran, untuk lebih mengikat agar para penghafal Al-Quran itu tidak serta-merta sombong, jumawah dengan kemuliaannya. Maka Rasulullah memberikan sebuah bentuk peringatan agar berhati-hati mengqara Al-Quran. Barang siapa yang istiqomah sudah membaca Al-Quran lalu dia melihat kepada orang lain dan merasa orang lain itu lebih unggul dari diri, tidak ada anugerah yang lebih indah yang Allah berikan kepada makhluk selain orang itu mampu menghafal Al-Quran. Makanya saya mendapat ijazah dulu dari Mbah Arwani. Saya banyak dapat sanad ijazah. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati. Itu harus diamalkan. Saya itu ijazahkan kepada kalian. Kalamun qadimun, kalam yang qadim itu Al-Quran. La yumallu, yang tak pernah jenuh, yang tak pernah bosan, sama uhu untuk didengar. Coba tadarus sehari sama lu. Siapa bosan dengan Al-Quran walaupun tak paham maknanya? Itu mukjizat saja. Itu tanda keagungan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu bukan ciptaan manusia. Bahkan waktu musuh-musuh Rasulullah dulu, di saat disuruh menandingi tentang Al-Quran, tidak ada yang mampu. Bahkan di surat Al-Mudaththir itu diabadikan oleh Allah, ma huwa bikalamil basyar. Ini bukan ungkapan manusia biasa ya. Tidak ada tandingannya. Coba Ma'il baca novel ke putra, mungkin satu kali dia tidak bosan, tapi kalau dua kali kok tahu lah tidak usah baca boleh, pasti begitu. Saya sudah paham, saya sudah dengar kemarin. Tapi begitu Al-Quran dibacakan, la yumallu sama'u, tidak akan pernah jenuh untuk didengarkan. Wala yumallu qari'uhu, dan juga tidak akan pernah jenuh membacanya.
30 juz ya seperti itu saja. Dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin ditutup minal jannati wan nas. Tapi kenapa ada ketertarikan hati untuk mengulangnya kembali membaca alhamdulillahirabbil alamin ditutup minal jannati wan nas lagi. Bahkan semakin ada ketertarikan. Di saat semakin besar rasa magnet, ikatan yang ada dalam hati, ingin semakin dekat dengan Al-Quran. Awalnya ingin semakin dekat, lama-lama mendekat, setelah mendekat ingin mengupas, sehingga ingin mempelajari, lalu ingin memahami. Setelah semuanya istiqomah, mulai membaca, mendekat, menyatu, memahami, insya Allah secara zahir wa batin kalian akan berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Rasulullah mulia itu karena takhallaq bi akhlaqi Quran. Karena Rasulullah itu setiap tingkah lakunya, baik geraknya, diamnya, apapun yang menjadi hakah Rasulullah, setiap geraknya Rasulullah itu adalah gerak Al-Quran. Sehingga wajar Rasulullah disebut sebagai Al-Quran berjalan. Al-Quran berjalan. Siapa yang tak terkesima memandang Rasulullah? Siapa yang tak takjub mendengar nama Rasulullah disebut? Uwais Al-Qarni yang belum pernah ketemu dengan Rasulullah. Uwais Al-Qarni hidup di zaman Nabi, tapi bukan termasuk sahabat karena tak pernah bertemu dengan Rasulullah. Tak pernah bertemu dengan Rasulullah. Karena yang mendapat yang julukan sahabat Rasul adalah setiap orang yang bertemu dengan Rasulullah dan bisa pernah bermukalamah muhadatsah, berbicara langsung dengan Rasulullah, yang muwajjihah dan sunnah Rasul, itu baru disebut sahabat. Tapi kalau seandainya orang yang beriman kepada Rasulullah belum pernah bertemu dengan Rasulullah, itu bukan sahabat. Jadi Uwais Al-Qarni walaupun hidup di zaman Nabi tidak disebut sahabat, tapi keimanannya kepada Nabi luar biasa hanya gara-gara mendengar nama Muhammad. Luar biasa. Apa faktornya Rasulullah menjadi seperti ini? Karena Rasulullah senantiasa berakhlak dengan Al-Quran, sehingga menjadikan namanya itu harum. Yang sentralnya Al-Quran seperti ini. Hadzal Quran yuwahhiduna. Ya, itu sayangnya seperti ini. Inilah Al-Quran yuwahhiduna yang bisa mengikat kita menjadi satu. Terus apa Rasul? Hadzal Quran yuwahhiduna. Ditorikin apa? Saya tak apa itu. Kalau baca saya mau mengartikan begitu. Pokoknya intinya Allah Ta'ala anzalahu, kan seperti itu. Allah Ta'ala yang menurunkannya. Wa Rasulullahi muallimuna. Dan Rasulullah ya sebagai pembimbing langsung kepada kita. Jadi belajar Al-Quran itu, kalau ada ingin ikatan yang luar biasa, baik itu kepada Al-Qurannya, bahkan kepada Allahnya langsung sebagai pemilik kalamnya, harus ada sama. Tidak bisa Al-Quran lagi Google, Al-Quran lagi tidak bisa. Harus berguru, talaki secara berhadapan langsung pada. Karena Rasulullah berguru langsung berhadapan-hadapan dengan malaikat Jibril. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu pun berhadapan-hadapan. Jadi kalau kalian menghafal, membaca Al-Quran tanpa ada talaki kepada guru, bisa jadi bisa. Manusia sudah dilengkapi dengan segala macam bentuk kecerdasan, bisa. Tapi ada bacaan-bacaan murid yang mungkin kalian tak paham. Tadi saya dengar itu. Tadi di musola ada friend baca. Friend mana friend? Baca. Di juz 24 itu. Akhir. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu. Jadi betul bacaan itu. Tapi bagi Imam Hafiz itu adalah bacaan tashil yang dua hamzah cukup dijadikan satu saja.
Pasti juz 12 Bismillahirrahmanirrahim majriha wa mursaha. Pas tak guru, kalau tanpa berguru dibaca majroha, betul. Tapi bacaan gurifnya yang betul-betul bersyarat kepada Rasulullah tidak ada. Terus di juz 6 la yaskhafum minkum min asa ayyakunu khairan minkum wa la nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairan minkum wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'salismul fusuq ba'da iman. Kalau enggak tahu enggak berguru dibaca bi'sal ismu. Tapi kalau berguru ini bacanya begini, bi'sal ismu. Kenapa harus dibaca begini? Karena memang sudah warisnya dari Rasulullah seperti itu. Bisa kalian belajar sendiri bisa. Tapi tak mengandung nilai keberkahannya yang bersanad kepada Rasulullah itu tidak ada. Jadi kalau sudah tak bersambung, khawatir akarnya tidak ada di dalam jiwa, sehingga takut masuk ke dalam ungkapan Rasulullah perandaian yang kedua tentang orang mukmin yang istiqomah membaca Al-Quran seperti raihanah saja, seperti raihanah. Jadi diandaikan seperti itu, karena kalian tidak ada penyatuan di dalam jiwa, peresapannya tidak ada, zuknya tidak ada di dalam jiwa, hanya sekedar membaca tapi tak bisa mengamalkan, dia khawatir masuk kepada rohani, hanya membuat orang kagum. Tapi begitu Islami kalian mengecewakan beberapa orang. Jadi bahasa Maduranya, cocok sekali pas ilmu naningke, lemah dulu, masih cocok sekali ningke, tak sedalam lautan. Ternyata hanya sedangkan sungai di tepi laut. Seakan-akan sungai itu kan arusnya luar biasa. Ini seakan-akan bisa menenggelamkan. Tapi begitu Islami hanya seukuran mata kaki saja, atau hanya seukuran lutut. Tapi tenangnya sebuah samudra. Jangan itu. Perbandingan orang yang benar-benar menguasai tentang ilmu Allah yang bersanad dengan Rasulullah dengan hanya orang yang mengandalkan fasilitas kemodernan zaman seperti Google. Tidak ada masalah. Mencari rujukan sampingan tidak masalah, tapi bukan tujuan utama. Karena barokahnya ilmu itu dengan berguru. Dan dari berguru itu ada aliran barokah tersendiri. Jika kalian, ya saya berdoa saja semoga kalian menjadi orang yang manfaat dunia akhirat, bermanfaat dan mampu memberikan manfaat. Tapi kuncinya satu, harus taat kepada guru, itu saja. Karena al-madad ala qadri mashhad, al-madad ala qadri mashhad. Jadi keutamaan, keistimewaan, anugerah, fasilitas yang akan kalian dapati itu ala qadril mashhad, tergantung keyakinan kalian kepada seorang guru, tergantung ketakziman kalian kepada guru. Jadi mana guru, mau ngaji ya, kalau mau berguru harus betul-betul yakin. Jadi makanya kalau metode ta'limul muta'allim, orang mau ngaji itu jangan langsung nyebur. Ibaratkan orang mandi, mau mandi ke sungai, jangan. Perhatikan dulu. Muksu berdiam dulu selama kurang lebih 2 bulan. Renungi baik-baik mau berguru kepada siapa. Karena apa? Karena di saat kalian sudah terjebur ke dalam pelajaran ilmu yang mengambil tanpa berpikir lebih jernih, mau berguru kepada siapa, lalu kalian kecewa kepada guru tersebut, maka barokahnya tidak ada. Barokahnya tidak ada. Jadi ulama sudah mengantisipasi semua itu. Mungkin kalian bisa menjadi orang yang intelek karena belajar, tapi kalau keberkahannya tidak ada, hanya tinggal inteleknya saja, tapi tak membawa manfaat. Makanya Sukorejo itu menganjurkan ta'zimul ustaz, betul-betul mengagungkan guru. Konsep ta'limul muta'allim. Coba sekarang, zaman sekarang sudah bisa kita kaji, sudah bisa kita baca.
Kenapa banyak orang-orang yang kehidupannya atau anak didik yang kehidupannya memang tidak bagus? Karena kepada gurunya saja suruh adab. Dimanapun ya, walaupun guru umum, gurunya diajak duel, diajak duel tuh, mentang-mentang ahli kamu kakak. Bukan karena guru takut, bukan karena guru takut, tapi takuan omong. Tapi pun bahan bisa macam, pasti terus dengan kau boleh, pada tanza, tadi sudah terbang. Tapi kalau kayak Haji Teddy ini sudah SMA ya sih? SMK ya? Kan sudah lumayan. Kekal, jangan ngajak gue. Tapi kan seorang guru mengambil jalan tawadu, ya karena takut itu. Tawadu ya Allah itu padahal takut karena modulnya besar-besar. Makanya kalau guru itu harus asli, harus kabul anda. Kalau ada santrinya yang kurang beres, ngajak gue, panggil kok mah. Atau paling tidak memunculkan sebuah kewibawaan dari guru. Kan banyak yang warid-warid dari Rasulullah itu bagi pegangan bagi para guru. Ya kalau pengen minta ya cukup bawa ayam putih. Bukan promosi, pemberitahuan. Allahul kafi wa qasadul kafi wa jadul kafi li kulli kafi kafanil kafi wa namal kafi wa lillahi. Allahumma inni atawassalu bika bismika Allahu wa bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam an taj'alal khalqa mahabbatan wa hibatan minni bi fadli sayyidi wa ladhi 'adan wa taqulu wal 'alamin bi asriha alayya wa tadbirni qabulan bi syalmah. Insyaallah itu dikabul oleh Allah. Artinya apa? Antara seorang murid dan guru sama-sama memahami, itu intinya. Jadi guru memiliki kapasitas apa? Diberikan kemampuan oleh Allah mendidik muridnya, dan juga murid akan dibuka hatinya oleh Allah untuk hormat kepada guru. Nah, setelah itu masukkan sarana-sarana pendidikan yang sesuai dengan akhlak Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mendidik sahabat? Sahabat ini ada kurang lebih 240.000 yang disebut sahabat. Ada yang berpendapat 140.000 yang disebut sahabat, ya seperti itu kan. Artinya orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah dan berinteraksi langsung dengan Rasulullah. Yang tak pernah berinteraksi, dia bukan sahabat. Jadi menghadapi sebanyak orang 200 santrinya Rasulullah, ya seperti ini. Rasulullah kan sudah memiliki kewibawaan luar biasa. Tapi kalau Rasulullah kan memang pemberian. Rasulullah pemberian dari Allah. Pemberiannya berupa alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nabi Musa juga wibawa, tapi wibawanya juga karena meminta. Tak sama dengan Rasulullah kan seperti itu. Rasulullah tanpa meminta tapi diberi, tapi kalau Nabi Musa, ya jangan coba-coba diam diri, harus meminta dulu. Apa memintanya Nabi Musa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Itu panjang ayatnya. Meminta kepada Allah, Rabbi syrahli, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, permudahkanlah urusanku. Karena umatnya Nabi Musa luar biasa, pada datang sama-sama pendekar, sama-sama jawara, kan begitu. Makanya Nabi Musa dikasih mukjizat, tongkatnya bisa berubah jadi ular. Karena tangan kanannya Fir'aun dan buahnya Fir'aun ini semua tongkatnya jadi ular. Ahli sihir saja. Tapi apakah hanya bisa ditandingi dengan tongkat itu? Tidak. Nabi Musa tetap masih meminta kepada Allah dengan ungkapan wa yassirli amri,
permudahkanlah urusanku. Artinya setiap apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, cepatkanlah masuk hidayah itu kepada orang yang diajar oleh Nabi Musa. Orang bisa jadi luar biasa wibawa, tapi tak ada hidayah masuk. Nonsense, lewat, tak percaya. Makanya untuk menyikapi orang seperti itu, kalian orang hafal Al-Quran. Al-Quran itu sudah komplit, jadi tak perlu bingung. Jadi kalau ada orang masih benci kepada kalian, itu bukan karena kalian tak percaya kepada kalian itu sebagai orang penghafal Al-Quran, tapi karena mereka hidayahnya tak masuk ke hati mereka. Hidayahnya tak masuk. Diajak pengajian aja masih mikir 2 kali. Diajak pengajian. Padahal bukan untuk memberi ilmu, sama-sama satu halaqah. Satu halaqah itu luar biasanya senantiasa dikelilingi oleh para malaikat. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kan kata Rasulullah begitu. Apabila kalian bertemu dengan riyadul jannah, taman-taman dari beberapa taman surga, farta'u, ikutlah, masuklah ke dalam, ngumpul aja. Ngumpul, tak usah ikut ngaji, ngumpul dengarkan aja. Lalu sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang disebut taman surga itu? Hilakul majlis atau hilakul ilmi, persatuan pengkajian ilmu, atau dalam riwayat yang lain hilakul dzikri, perkumpulan orang berzikir kepada Allah. Itu ya begini. Insya Allah dicatat sebagai riyadul jannah, termasuk dari taman surga. Apalagi kan konsepnya Al-Quran, bahasanya sudah bahasa surga. Al-Quran itu sulit dicerna, tak bisa diterjemahkan secara bebas. Kalaupun ada terjemahan-terjemahan yang mungkin secara riset ilmiah itu tidak sama, bukan Al-Qurannya yang salah, tapi penerjemahnya yang salah, pemanaannya. Karena bisa jadi menurut Allah, kamu bukan begitu, maknanya itu bukan sebenarnya, pada hakikatnya bukan seperti itu, tapi begini. Karena Al-Quran itu sudah ilmiah, Al-Quran itu keilmuan. Jadi adanya penelitian tentang apa namanya, perputaran antara penguapan air dan turunnya hujan, itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kalau surat At-Tariq apa? Was-samai dzatir raj'i, kan begitu. Tapi dimaknai di sana secara makna bebasnya, demi langit yang memiliki hujan. Padahal ar-raj'u secara kosakata, secara mufradatnya ar-raj'u adalah tempat kembali. Tapi kenapa diartikan sebagai hujan? Nah, itu kan dikaji. Artinya biar artinya Allah bermaksud mengajak kepada hamba-hambanya untuk mengkaji apa bahasa Allah dengan seperti itu. Was-sama'i dzatir raj'i. Artinya kalau kita kaji sesuai bahasa yang ada, bahasa aslinya, demi langit yang mempunyai tempat kembali. Ini ulama tafsir bermain. Ulama tafsir bermain. Ar-raj'u ini mungkin penguapan air ditampung di langit, lalu sehingga diturunkan kembali ke bumi. Jadi penguapan. Siklus. Roh mana yang pada sabulannya itu? Siklus. Ilmu apa itu namanya? Biologi. Jadi banyak sesuatu yang ilmiah di dalam Al-Quran yang kurang dikaji. Was-sama'i dzatir raj'i, kan itu perumpamaan. Wal ardi dzatis sadr. Terus wa tarul jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Banyak, coba kita kaji sudah dari Al-Quran itu. Kalian jadi profesor semua, saya jamin itu. Cuma saya kan tidak mau dianggap profesor. Saya cukup dengan Al-Hafidz saja. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Wa taral jibala, bisa jadi engkau melihat kepada gunung al-jibal, gunung-gunung. Tahu gunung enggak? Tahsabuha jamidatan. Engkau mungkin mengira, kata Allah. Kamu mungkin mengira kepada gunung itu jamidatan, dia tertancap begitu saja. Wahia, padahal kata Allah, tamur rumah rosahab, itu berjalan seperti berjalannya awan. Coba secara logikanya ilmu-ilmu seperti itu bagaimana?
Bisa jadi berjalan seperti berjalannya awan, ya pasti pelan-pelan, tak mungkin jalannya pasti pelan-pelan. Kalau dikaji lebih dalam, karena pergeseran lempengan bumi pasti terjadi. Jadi rongga-rongga bumi yang kosong sehingga terjadi pergeseran. Sun'allahi allati atqana kulla syai'in qadir. Ya selesai. Allah membuat perandaian seperti itu bagi orang-orang yang memang sudah kualitas ketakwaannya luar biasa sehingga bisa mentafakkur. Jadi kan tak mungkin tanpa alasan Allah menurunkan ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Kan begitu. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sungguhnya apa yang ada di langit wal ardi, kan begitu, dan yang ada di bumi. Wan apa? Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perputaran antara siang dan malam. La ayatin itu adalah sebagai tanda-tanda liulil albab, bagi orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, bagi orang-orang yang cerdas. Jadi kalau kalian tak mau mentafsir Al-Quran, berarti kalian bukan orang yang cerdas. Kalau ingin menjadi orang yang cerdas harus banyak-banyak tafakkur. Karena dari tafakkur itu akan menumbuhkan jiwa-jiwa spiritual, akan mengeluarkan jiwa-jiwa spiritual, artinya keyakinan kepada kekuasaan Allah sehingga menjadi hamba Allah yang bersyukur, penguatan tauhid. Sehingga di saat itu semua terjadi, terlaksana, betul-betul menyaksikan kekuasaan Allah. Tak usah harus zatnya yang disaksikan, kekuasaannya saja, sehingga dia akan mampu menjadi orang yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Akan mampu menjadi orang yang berdirinya, duduknya, rebahannya, dalam segi apapun harakatnya, dia akan senantiasa ingat kepada Allah. Betul ya, susah. Kan yang dibutuhkan itu semua. Kuncinya kembali kepada Allah, ingat kepada Allah, duduknya ya kembali kepada Allah, berdirinya ya kembali kepada Allah, ingat kepada Allah. Tidur-tidurannya berbahagia pun ingat kepada Allah. Sehingga semuanya, jika semua sudah serba Allah, maka tidak akan mudah menjustis sesuatu yang suudzon sifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjadi ciptaan Allah itu pasti diyakini ada kebenarannya dari Allah. Sehingga akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau menciptakan ini tidak pernah sia-sia. Faqina adzaban nar, dari itu jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Semua akan menjadi. Nah, dari itulah konsep-konsep keimanan, kualitas-kualitas keimanan yang muncul dari dalam hati itu akan semakin bertambah. Kalau sudah keimanannya bertambah, ya enak hidup di dunia. Dikasih ujian begini, terus husnudzon kepada Allah. Dikasih begini, semuanya serba husnudzon. Bukan innalillah. Innalillah ini kan orang amatiran. Ada musibah innalillah. Oh ini begini innalillah. Cuma kan orang Madura identiknya innalillah dengan orang mati kan. Padahal alladzina idza asabatum musibah, kalau bahasa Al-Quran, setiap kali orang yang ditimpa musibah apapun itu, baik ujian apa, artinya ujian sesuatu yang enak ataupun yang tak enak. Qalu, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi yang kualitas keimanannya sudah khawas, tenggelam dalam karunia Allah, dalam kebesaran Allah, dalam ayat-ayat Allah, hanya ada ungkapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena pahit manisnya semua itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak kalau orang husnudzon itu, tak gampang stres. Coba, tak usah kepada Allah, antar sesama teman, mudah suudzon, tak usah stres. Lama-lama dia banyak TBC. Karena terlalu diforsir pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Jangan seperti orang-orang kafir. Di saat Allah menciptakan seperti ini,
Ba'udatan fama fawqaha, contohnya orang kafir fayaqulun madza aradallahu bihadza mathalan. Oh, apa maksud Allah bikin seperti ini, kan begitu. Karena mereka tak paham, karena mereka tak mau tafakuri. Tapi bagi orang yang beriman apa? Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang beriman itu paham, oh ini sudah perintah dari Allah seperti ini. Tinggal pengkajiannya itu bagaimana. Makanya ini perbuatan. Jadi indah orang mukmin istiqomah baca Al-Quran. Maksudnya Rasulullah itu ya seperti ini. Kalau sudah mampu mentafakuri semua kandungan Al-Quran sehingga menjadi bentuk implementasi dari setiap perbuatan, maka orang itu layak diberikan sebagai perumpamaan, sebagai utrujah. Nah ini dilihatnya saja indah, aromanya wangi, teksturnya lembut, artinya lembut, akhlaknya bagus, kan begitu. Begitu Islami dirasakan dia ta'muha thayyibun. Waduh, semakin dalam didekati orang ini semakin tak membosankan. Harus cari yang karakternya seperti itu. Semakin didekati semakin membuai, menambahkan iman. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan memasukkan kita ke dalam golongan orang yang pertama ini, yang mukmin, alladzi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujah, seperti buah utrujah. Kita senantiasa berdoa saja berharap, dan semoga Allah mengabulkan harapan kita. Sehingga secara kesimpulannya, secara bahasa simpelnya, semoga Allah menjadikan kita orang yang hamilul Quran, orang yang hafal Quran, lafdzan, makna, wa amalan. Baik secara lafaz, secara pemaknaan, dan secara pengamalan. Sehingga kita betul-betul menjadi hufatul Quran, mathalul utrujah. Wallahu a'lam. Ala hadhihi niyyah binadul qabul wa ta'ala kulli mas'ul wa ma'mur bi jahi sayyidil rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa 'an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wallahu a'lam. Assalamu